Shalom Bapak Ibu sekalian, salam sejahtera buat kita semua. Mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita. Saya undang kita sama-sama meluangkan waktu kita sejenak untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang penuh kemurahan, Bapa yang penuh belas kasihan, Bapa yang selalu setia dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk hari ini kami bisa menjalaninya dengan baik. Saat ini ya Tuhan, kami mau merenungkan satu bagian firman. Tuhan kiranya tolong sertai kami sehingga firman-Mu boleh kami mengerti dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, waktu ini kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1 sampai ayat 28. Saya hanya akan membaca sampai ayat 11. Ayat-ayat selanjutnya saya harapkan Bapak Ibu bisa membacanya secara pribadi. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah, jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju jirahkan iman dan kasih, dan berketepongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ramalan-ramalan tentang kedatangan Tuhan Yesus untuk menghakimi dunia sering mengemuka dari zaman ke zaman. Tidak jarang ramalan-ramalan seperti itu menimbulkan keresahan dan bahkan kekacauan. Sebut saja komunitas Pondok Nabi yang muncul di Indonesia beberapa tahun yang lalu sebagai salah satu contohnya. Mereka bahkan menyebutkan hari, tanggal, bulan, tahun, dan bahkan menyebut juga jam tertentu tentang hari kedatangan Tuhan Yesus itu. Saat itu akan terjadi pengangkatan orang-orang percaya ke surga dan sekaligus pembinasaan dunia. Ternyata ramalan-ramalan itu tidak terjadi. Nah, oleh karena itu penting bagi kita sekalian saudara untuk menyikapi hal-hal yang demikian tentang kedatangan Tuhan. Bahwa Alkitab memang menyatakannya, tetapi Alkitab juga menjelaskan bahwa kedatangan Tuhan itu tidak ada seorang pun yang tahu. Oleh karena itu saudara, pada kesempatan ini kita akan mempelajari atau sama-sama mempelajari tentang apa yang dikatakan oleh Alkitab tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu. Yang pertama saudara, bahwa hari Tuhan itu membingungkan. Tesalonika itu adalah ibu kota dari Makedonia, sebuah provinsi kerajaan Roma. Jemaat yang ada di Tesalonika ini juga didirikan oleh Paulus, dan salah satu pokok pergumulan penting dalam jemaat Tesalonika itu adalah kebingungan dan kegelisahan tentang kapan hari kedatangan Tuhan itu tiba. Itu sebabnya dalam kedua suratnya kepada jemaat di Tesalonika, Paulus memberikan penjelasan-penjelasan prinsip tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali.
Paulus menasihati supaya mereka terus bekerja dengan tenang sambil menantikan kedatangan Kristus dengan penuh harapan. Mengapa jemaat Tesalonika bingung dan gelisah? Agaknya karena ada banyak ramalan tentang hari Tuhan yang disampaikan oleh berbagai pihak. Bahkan kelompok tertentu itu dengan beraninya mencatat nama Paulus sebagai sumber ramalan yang dicatat di dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 1 dan 2. Akibat kegelisahan dan juga kebingungan ini, maka kehidupan jemaat itu menjadi tidak tertib. Ada sekelompok orang yang sangat mempercayai ramalan-ramalan tersebut. Lalu hidup mereka itu hanya diarahkan untuk menanti hari H yang dimaksud tadi. Mereka tidak mau lagi bekerja karena khawatir akan ketinggalan kereta dalam tanda kutip jika Tuhan benar-benar datang. Hari demi hari hanya diisi dengan aktivitas menanti dan menanti tanpa berbuat apa-apa. Celakanya hari H yang dimaksud tadi tidak kunjung datang. Ketika hal itu berlangsung terus-menerus dalam waktu yang lama, maka muncullah persoalan-persoalan sosial yang mengganggu sebagai akibatnya. Muncullah orang yang tidak mau bekerja tetapi terus makan. Keberadaan orang-orang ini makin lama makin menjadi beban bagi yang lain. Karena itu Paulus mengecam mereka dengan pernyataan yang keras di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kemudian hal yang kedua, poin yang kedua, saudara, Paulus juga mau menekankan kepada kita bahwa kita harus menanti kedatangan Tuhan dengan hidup tertib. Ketidaktertiban di atas, saudara, yang sudah saya jelaskan tadi oleh Paulus, disejajarkan dengan hidup yang tidak bertanggung jawab. Kehidupan seperti ini tentu bertentangan dengan iman Kristen yang benar. Karena itu Paulus mendorong jemaat yang ada di Tesalonika agar mereka menghormati orang-orang yang bekerja keras. Jemaat dinasihati untuk tetap menjalani hidupnya secara tertib, tetap bekerja, tetap berdamai, tetap saling menolong dan menjaga, tetap bersyukur, tidak merendahkan nubuat, dan tetap kritis terhadap segala isu. Maka di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 22 Paulus berkata, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Paulus juga menegaskan, saudara, dalam poin yang ketiga bahwa hari Tuhan itu datang seperti pencuri. Paulus mengajak jemaat untuk tidak terjebak pada spekulasi hari H kedatangan Tuhan. Hari Tuhan itu tidak dapat diprediksi. Sekali lagi, hari Tuhan tidak dapat diprediksi. Ia datang dengan tiba-tiba seperti pencuri. Pencuri itu bekerja pada malam hari ketika orang itu sedang lengah atau tidur. Itu sebabnya jemaat tidak boleh lengah. Jemaat dinasihati untuk selalu berjaga-jaga. Persoalannya adalah berjaga-jaga seperti apa? Maka Paulus menegaskan berjaga-jaga seperti seorang perempuan yang hamil dan ditimpa sakit bersalin. Seorang ibu yang hamil itu harus yakin penuh bahwa pada saatnya persalinan itu pasti tiba. Karena itu agar persalinan berjalan dengan baik, maka ia harus merawat diri dan janin yang dikandungnya sebaik-baiknya. Ia tetap harus mengkonsumsi makanan yang sehat setiap hari. Dia juga harus tidur, dia juga harus berolahraga secara proporsional, kemudian memeriksakan diri ke dokter dan lain-lain. Bukan sebaliknya hanya tidur telentang sepanjang hari atau sepanjang waktu tanpa berbuat apa-apa. Jadi bagi Paulus, mengetahui hari H itu bukan hal yang terpenting. Lalu apa yang penting di sini? Yang terpenting bagi Paulus adalah menjalani hidup dengan sebaik-baiknya sesuai panggilan Tuhan. Inilah makna dari berjaga-jaga. Dengan hidup benar sepanjang waktu, maka kapanpun hari Tuhan datang, itu bukan masalah lagi. Kemudian saudara, poin yang selanjutnya bahwa
Paulus menegaskan tentang hidup sebagai anak-anak terang. Hari Tuhan itu tidak perlu dicemaskan. Jika jemaat tetap menjalani hidup sebagai anak-anak terang, kapanpun hari H itu datang, itu tidak masalah bagi orang yang hidup dalam terang Tuhan. Kenapa? Karena bagi anak-anak terang, hari kedatangan Tuhan bukanlah malapetaka, melainkan keselamatan. Sekali lagi, hari kedatangan Tuhan bagi anak-anak terang itu bukanlah hari malapetaka, tetapi hari keselamatan. Apa artinya hidup sebagai anak terang? Paulus kemudian menjelaskan hidup berbaju jirahkan iman dan kasih, berketopongkan pengharapan dan keselamatan. Konkretnya itu seperti apa? Maka tentang hal ini Paulus kemudian merinci dalam ayat 12 sampai ayat 22. Di sana Paulus berkata, "Tetaplah bekerja dan hormatilah orang yang bekerja keras. Kemudian hiduplah berdamai seorang dengan yang lain, saling menegur dan memimpin dalam kasih." Kemudian selanjutnya, jangan hidup dengan tawar hati, melainkan penuh empati dan belas kasih. Kemudian selanjutnya, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Yang selanjutnya adalah bersukacitalah senantiasa, mengucap syukur dalam segala hal. Kemudian yang selanjutnya, jangan padamkan roh. Dan yang terakhir adalah ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Kiranya firman Tuhan pada kesempatan ini memberkati dan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur karena Engkau sudah datang ke dalam dunia 2000 tahun yang lalu untuk mati bagi kami di atas kayu salib. Engkau juga menjanjikan keselamatan yang kekal bagi kami semua. Dan kami percaya bahwa kehidupan kami telah Engkau tebus dengan darah-Mu yang mahal itu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Pada kesempatan ini kami berdoa supaya setiap kami yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, yang oleh iman kami percaya kepadamu, kami benar-benar menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali dengan benar ya Tuhan. Dan Tuhan tolong supaya semakin hari kami semakin mencintai firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.